Wah, aku keterima di ITB. Nggak sabar. ITB sudah di depan mata. Kenalan sama teman baru Eits, tunggu dulu. Emang bener ya stereotip fakultas itu kayak gitu? Mari kita buktikan. Ini sih orang-orangnya tuh katanya ambis-ambis gitu, dan katanya kan ada singkatan yang rada nyeleneh ya. Sekolah apatis pura-pura kalem. Pokoknya rada nyeleneh singkatannya. Orang-orang SHPPK tuh suka dianggap apa ya, ininya FSRD gitu, entah kenapa ya. Seolah-olah jago gambar juga. Mentang-mentang arsi kali ya. Sebenarnya balik lagi sih, kalau tadi misalnya stereotip yang positif menggambar, terus khususnya buat anak planologi itu tuh nggak 100% benar gitu, karena mungkin emang ada anak plano yang jago gambar, yang punya skill seninya adalah tinggi gitu, cuman misalnya bilang jago gambar ya nggak semuanya gitu. Soal apatis gitu, sebenarnya apatis cukup relatif kayak kan anak sapak itu tuh identik dengan studio ya, mungkin ketika saat-saatnya studio tuh mereka apatis dengan kegiatan-kegiatan lain ya, bisa jadi karena ya kesibukan akademik mereka kayaknya cukup berat ya, kayak studio arsi kurang paham, cuman kalau studio plano kan kayaknya ngumpulnya nyampe larut malam gitu. Jadi mungkin emang soal apatis ini cukup tergantung waktu dan tergantung orang juga gimana cara manage waktunya gitu. Jadi kalau di stereotipin emang agak jahat, cuman ya ada waktunya, cuman nggak selalu lah gitu. Jadi salah satu fakultas yang banyak ceweknya selain SF gitu. Kedua terbanyak lah gitu. Gitu sih. Mungkin praktikumnya yang banyak banget gitu sih. Ya stereotipnya mungkin bening-bening. Pada ini juga sih, kayak pada jago hafalan gitu, kalau kata stereotipnya itu jago hafalan banget karena biologi kan. Realitanya sih emang bener sih banyak ceweknya di jurusan aku juga, khususnya Rekayasa Pertanian 2019 ada sekitar 50-an lebih mahasiswa dan cowoknya tuh sekitar 20 orang doang gitu. Jadi sisanya yang paling banyak cewek gitu. Tapi pas pas pelaksanaan kuliah terus juga berorganisasi gak ada pengaruh sama sekali kok antara banyaknya cewek atau cowok gitu. Jadi ya kita ya bareng-bareng aja gitu. Emang realitanya emang banyak gitu. Ya chaos lah gitu lah. Faktanya juga mending-mending juga sih. Kan sekolah farmasi itu disingkatnya SF. Nah kadang-kadang tuh orang-orang menyingkatnya bukan SFM, bukan sekolah farmasi lagi, tapi sekolah female, gara-gara perempuannya tuh banyak banget. Terus stereotipnya lagi mungkin ini sih, kayak dipikirnya kalau masuk SF tuh cuman bakalan belajar obat doang, atau kayak jadi apoteker doang, atau yang ngeracik obat doang kayak gitu. Sebenarnya masih ada juga cowoknya gitu di farmasi, jadi nggak cewek semua kok guys, tenang aja. 1/4 angkatan sih kayaknya, 1/4 angkatan, dan ya udah mereka juga nggak kecewek-cewekan kok, mereka juga tetap cowok biasa yang ada di anak-anak teknik lainnya. Jadi tenang aja, nggak kayak tiap hari drama gitu ketemu cewek-cewek gitu, enggak kok. Yang sebenarnya tuh yang tadi aku bilang juga, kayak kita tuh bisa juga ngebikin kosmetik, terus bahkan sabun atau odol kalian tuh yang di rumah, sampo kayak gitu-gitu, pokoknya produk-produk farmasi yang tentunya tuh bukan obat doang. Jadi kerjaannya tuh luas banget sih sebenarnya. Stereotip anak bengkel, tukang bengkel, batu-baan, sama ceweknya langka. Kayak bisa nerbangin pesawat kan? Orangnya nanti bakal kayak kerja di toko bangunan, milih-milihin Iya. Banyak cowoknya. Ya, Banyak. Ya sekelas aku, kelas matematika cuma 6 gitu sama kelas ceweknya. 6, 10, aku lupa. Kalau dibandingkan fakultas lain, ya timpang lah. Tukang bengkel Ya. Gitu malah. Karena apa ya, ilmu yang dipelajari tuh ya nggak menutup kemungkinan, cuman tuh ya lebih luas lah, jauh lebih luas dari sekedar tukang bengkel. Saya kan lebih belajar kayak struktur ringan, terus gimana pengaplikasiannya, dan itu nggak sekedar pesawat, bahkan di jembatan pun itu tuh bisa diaplikasikan. Tapi banyak lagi sih, dari maintenance aircraft, terus banyak sebenarnya kelompok ahliannya. Teknik material tuh keren banget, jauh banget dari sekedar toko bangunan. Individualis, FMIPA tuh
kayak stay juga, wibu juga, pada ambis-ambis gitu. Terus yang pinter tuh beneran pinter banget gitu, yang sampai olimpiade. Wibu juga lumayan lah, benernya ambis, beneran ambis. Jadi yang ambis tuh ambis banget, tapi yang nggak ambis tuh kayak aku tuh ya udah gitu. Cuman apa ya, cukup kompak lah menurut aku, karena ada yang pengurusnya itu yang ngurusin akademik kita, yang apa sih, mengayomi lah jadi ya realitanya begitu. Ini ekspektasinya individualis orang-orangnya, taunya realitanya enggak juga sih. Seru, banyak yang bantuin juga gitu, yang pintar-pintarnya tuh nggak pelit lah. FTTM tuh suka juara supporteran, cuman karena online sekarang tuh jadi gak tahu deh itu benar atau enggak gitu. FTTM tuh kayak banyak budayanya gitu sih. FTTM suka ada mendaki gitu kan. Kayak yang pertama tuh misalkan manggil kakak perempuan dengan sebutan kakak, sama kakak laki-laki itu dengan sebutan abang. Kalau misalkan ada acara gitu offline, udah misalkan acaranya tuh lewat dari jam 5 sore, itu kayak anak, maksudnya yang angkatan kita, yang laki-lakinya tuh kayak nganterin pulang gitu ceweknya sampai ke rumah gitu. Kenyataannya solid-solid aja gitu antara cowok sama cewek, main bareng. Mendaki gunung tuh sesuai sama nomor angkatan. Misalkan aku angkatan 2020, berarti mendaki 20 gunung gitu. Tahun yang kemarin angkatan 2019 berarti 19 gunung gitu. Cuman kayak gak pernah kebayang aja sih buat aku. Manusia-manusianya pada ambis gitu. Terus banyak anak-anak olim. Nah, tapi katanya banyak juga yang ambis tapi apatis kebanyakan. Katanya gitu. Paling ambis lah selain stay gitu. Setelah dijalanin, emang benar-benar sangat ambis gitu. Teman-teman kelas juga banyak yang jago di nggak hanya di satu mata pelajaran, tapi berbagai mata kuliah maksudnya. Realita yang kedua itu apatis ya. Nah, yang kedua ini ternyata nggak semua apatis, bahkan mayoritas itu ada yang mengadakan tutor, bahkan para BPA atau badan pengurus angkatan itu tiap mau ujian atau mau kuis, bahkan kuis kelas, itu biasanya suka mengadakan tutor gitu di kelas, di angkatan. Nah ini kayak menyanggah ekspektasi awal bahwa FT itu ambis tapi apatis. Ternyata nggak semua yang kayak gitu. Jadi setiap mau ujian atau mau kuis tuh punya cheat sheet atau buku rangkuman itu di tiap matkul. Nah bahkan fakultas-fakultas lain juga biasa suka minta. Nah ini yang salut gitu dari FTI. Ambis tapi berbagi gitu. IP, nah waktu itu sempat diadain kayak pengelompokan IP, tapi bukan dikelompokkan berdasarkan apa-apa. Ini hanya untuk kayaknya untuk BPA-nya gitu, buat badan pengurusnya. Sempat ada gitu yang ternyata IP di rentang 3,5 sampai 4 itu IP terbanyak, mayoritas dengan IP terbanyak gitu di rentang 3,5 sampai 4. SBM tuh selalu stereotipnya kayak borju, terus kayak hedon, terus kayak gak mau bergaul sama yang lain. Enggak sih, itu too much. Tapi selalu dikaitkannya dengan hal-hal yang kayak gitulah. Enggak dong, itu stereotipnya ngawur banget. Jadi kan setelah awalnya ya gue masuk SBM dengan perspektif seperti itu kan. Tapi kayak setelah ya udah gue ketemu teman-teman gue, karena SBM tuh kayak banyak grup project gitu. Jadi hampir tiap matkul tuh ada grup project ya. Jadi kayak kenal banyak orang gitu kan. Terus jadi kayak circle-nya jadi banyak gitu. Terus ternyata nggak sama sekali, nggak kayak ya hedon sih iya beberapa kali. Adalah beberapa circle, kayaknya di semua fakultas juga pasti ada gitu loh, kayak circle yang hedon dan kayak gitu-gitu. Tapi ya pinter-pinter cari teman aja sih, kayak yang mau diajakin tiap hari makan pecel lele juga ada, kayak yang tiap hari nge-warung juga ada. FITB itu nyantai, terus kompak, terus
ya pokoknya kompak, sama belajar itu nyantai gitu, kayak bukan yang ambis, bukan yang imba-imba individualis gitu, lebih ke kompak satu sama lain sih ya. Dan ya gitu sih kalau aku dengar. Bener sih, realitanya gitu, kayak di FITB tuh nyantai banget kalau dibanding fakultas lain. Fakultas lain tuh kayak paling kompetitif, adu nilai gitu. Emang mungkin daya saingnya tinggi kan. Terus dan emang orang-orangnya gitu kebetulan emang beneran santai gitu, banyak yang berbaur gitu, nggak kuper-kuper diem-diem doang gitu. Jadi ya bonusnya aku gampang gitu dapat teman di FITB, tempat teman main gitu, sekaligus teman belajar bareng. Nah, dengar-dengar nih FTSL itu santuy ya, katanya tuh banyak yang bilang tuh fakultas teknik santuy dan lingkungan gitu. Bener nggak tuh? Terus nih kalau dia dilihat dari Twitter, banyak nih yang bilang fakultas teknik Senin libur. Wah, kalau boleh tahu kenapa tuh ya kalau dibilang Senin libur? Tahun pertama kita kuliah tuh rasanya kok kita masih lebih sedikit santuy, tapi tetap ya santuy atau santai di sini tuh santainya santai level ITB. Jadi tetap ada chaosnya juga, tetap ada capeknya juga gitu. Begadangnya pasti juga ada gitu. Tapi mungkin kalau dibandingkan sama fakultas lain, iya kita tidak terlalu raup banyak lingkup, karena juga ilmunya kan sudah agak lama ya, ilmu dan fakultasnya juga berdirinya sudah agak lama. Jadi nggak banyak kompetisi-kompetisi yang khusus tentang FTSL atau civil engineering waktu tahun pertama gitu. Aku nggak yakin sih kalau misalkan tentang sering libur apa enggak. Cuman dari pengalaman aku kita justru jarang libur. Anak PPSRD tuh pakaiannya tuh nyentrik dan apa ya? Aneh gitu ya? Ya aneh, freak lah gitu. Aneh. FSD tuh pasti banyak kayak DKV gitu. Maksudnya oh iya benar sih. Kayak ngerasanya tuh gak ada jurusan lain selain DKV. Misalnya orang mungkin sering bilangnya kayak ya itu kan kebebasan berekspresi dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang sendiri ngeliatnya lebih ke kayak mungkin orang-orang yang berstereotip seperti itu, misalnya orang-orang yang mikir kayak gitu, mungkin emang yang nggak biasa aja ngeliatnya sebenarnya gitu. Mungkin mereka nggak pernah kepikiran juga kayak, emang bisa gitu ngampus atau ya ke institusi pendidikan tapi pakaiannya kayak gitu. Padahal mah ya mungkin khususnya di FSD mungkin ya itu lebih dilonggarkan gitu, karena emang mungkin bisa dilihat, ya kita punya acuan kayak di prospek kerja kita pun gitu. Bahkan ya pakaian bukan menjadi salah satu yang jadi faktor kendala besar gitu. Iya, benar. Misalnya kayak mungkin di beberapa pekerjaan lain mungkin ada yang menuntut kita untuk berpakaian rapi kan. Mungkin ya di bidang kita mungkin itu kayak ya mungkin di poin-poin keberapa lah gitu. Ya kayak yang paling nempel itu kalau nggak DKV, enggak langsung mikirnya tuh ke seni rupa yang emang seni banget. Iya, seni. Ya ada 5 prodi gitu di situ tuh. Ada DKV, desain interior, desain produk, kriya, sama ya seni rupa gitu. Dan biasanya orang-orang tuh paling susah buat ngejelasin dan menangkap kriya itu kayak gimana dan belajarnya apa aja itu. Sementara desain interior kadang-kadang suka bingung sama arsitektur kan, kadang-kadang kan desain produk juga kan pikirnya kayak iya kalian yang bikin kemasan gitu kan, padahal nggak juga, bukan yang desain kemasan juga, yang anak-anak DKV gitu. Lebih gitu luas sebenarnya ya. Iya benar, gitu sih paling. Anak-anak yang ambis gitu, sekolah tidur IP 4, anak stay itu pada jago ngoding, bener nggak ya? Stay itu kan banyak yang bilang sekolah tinggi yang pada pintar-pintar banget tuh anaknya, yang IMBA MTK, IMBA Fisika, kira-kira bener nggak ya? Itu aku udah dengar soal rumor itu dari SMA. Katanya anak-anak stay itu pada suka Jepangan gitu ya, itu bener ya? Waduh, justru kebanyakan sih yang belum tahu ngoding justru. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang baru masuk stay itu first time-nya kita ngoding,
tapi juga banyak juga sih yang udah jago ngoding, jadi udah dari SMA-nya, udah dari SD udah mulai ngoding, itu juga banyak. Cuman mungkin karena teman-temanku juga sama kayak aku gitu, jadi kita sama-sama baru belajar ngoding waktu semester 1. 100% valid. Jadi banyak banget orang-orang yang juara Olimpiade dunia, terus nasional, itu kumpulnya di Stay sih menurut aku ya. Itu 100% benar sih. Tapi justru aku tuh kan dulu nggak suka banget nonton anime ya, maksudnya hampir nggak pernah. Tapi semenjak di Stay justru aku, karena teman-teman aku banyak yang wibu tuh, jadi mereka tuh ngerekomendasiin banyak anime baru yang ternyata pas aku udah tonton tuh seru banget, gila. Jadi itu bener sih, tapi nular sih jadinya. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kan realitanya? Tambah gak sabar dong mau ikut OSKM. Aku mau kasih pesan aja nih. Semoga adik-adik tetap semangat dan dijaga senyumnya ya. Dadah, sampai ketemu di OSKM.